Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan pendaftaran pada jalur SPAN PTKIN 2023. Nah, bagi kalian yang sudah melakukan pendaftaran, mungkin bisa menonton video ini sebagai sebagai bahan renungan ya, atau sebagai bahan evaluasi. Tapi bagi yang belum mendaftar, mungkin bisa menjadikan apa yang akan saya jelaskan dalam video ini sebagai acuan untuk mempersiapkan kembali strategi yang akan digunakan sebelum mendaftar di SPAN PTKIN tahun 2023, sehingga peluang untuk lolos di perguruan tinggi yang dituju itu bisa lebih besar. Nah, kita akan lihat seperti apa hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat mendaftar di SPAN PTKIN. Tapi sebelum itu tentu kita harus ulas terlebih dahulu sedikit ya terkait dengan SPAN PTKIN ini. Mungkin ada yang belum tahu ya, SPAN PTKIN ini merupakan singkatan dari Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ya. Jadi kalau di perguruan tinggi nasional yang di bawah Kemdikbudristek itu namanya SNBP ya. Jadi kalau yang ada di bawah Kementerian Agama namanya SPAN ya, Seleksi Prestasi Akademik Nasional. PTKIN itu singkatan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi seleksi SPAN PTKIN ini dilaksanakan juga secara nasional oleh seluruh UIN, IAIN ataupun STAIN dalam satu sistem yang terpadu dengan mensyaratkan nilai rapor dan prestasi siswa tentunya. Jadi nilai rapor dan prestasi siswa ini menjadi acuan dalam penilaiannya ya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya PTKIN ini tentu saja menerapkan prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN. Jadi jangan sampai ada yang beranggapan bahwa ini PTKIN SPAN PTKIN ini pilih kasih ya, ada nepotisme. Tidak seperti itu, karena sejak awal saya sangat yakin bahwasanya proses pelaksanaannya itu senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan sangat tidak diskriminatif ya, seperti itu. Kemudian untuk pendaftarannya akan berakhir pada tanggal 4 Maret ya, berarti berapa hari lagi ya. Nah, jadi mulai 16 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret tahun 2023 ya. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa strategi pendaftarannya. Nah, ini yang akan saya jelaskan lebih detail. Ini yang paling inti dari video ini ya, strategi pendaftaran. Jadi untuk mengoptimalkan potensi kelulusan saat mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN ini, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan pendaftaran ya. Pertama, perhatikan nilai rapor yang dimiliki. Yang kedua, perhatikan pilihan jurusan. Kemudian yang ketiga, perhatikan alumni sekolah. Yang keempat, perhatikan prestasi penunjang. Dan yang kelima, perhatikan kelengkapan berkas. Kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari nilai rapor ya. Kenapa nilai rapor ini harus diperhatikan? Ya karena pada dasarnya nilai rapor ini menjadi acuan utama yang dijadikan sebagai bahan penilaian bagi seorang calon mahasiswa yang akan masuk pada perguruan tinggi yang dituju ya. Jadi nilai rapor yang meningkat secara periodik semakin memperbesar peluang untuk bisa lulus pada jalur SPAN PTKIN ya. Jadi kalau nilai rapornya meningkat secara periodik dari semester 1, semester 2 dan seterusnya, itu akan semakin membuka peluang untuk bisa lulus pada jalur SPAN ini ya. Oke. Tentunya kalau kita bicara nilai rapor, maka semakin bagus nilai rapor yang dimiliki, maka akan semakin memberikan peluang untuk bisa bersaing pada jurusan favorit di sebuah PTKIN. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang ingin mendaftar pada jurusan favorit di sebuah perguruan tinggi Islam ya, dengan nilai rapor yang mumpuni, maka itu tentu bisa membuat kalian bisa bersaing di jurusan yang kalian tuju ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jika nilai rapor yang dimiliki kurang memuaskan, maka tentunya saya sangat menyarankan bagi kalian untuk tidak mencoba-coba mendaftar pada jurusan yang
passing grade-nya rendah. Ya, jadi kita berpikir secara realistis. Jadi kalau misalnya nilai rapor kalian rendah atau kurang memuaskan, ya jangan mendaftar pada jurusan yang passing grade-nya rendah. Nah, jadi di sini bijak dalam memilih jurusan itu merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Jadi jika nilai rapor kurang dan memaksakan diri untuk tetap mendaftar pada jurusan yang passing grade tinggi, maka peluang untuk lolos akan semakin kecil. Begitu sebaliknya, kalau misalnya rapornya kurang memuaskan, maka pilih-pilih perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan yang passing grade-nya mungkin ya di bawah rata-rata. Kira-kira seperti itu. Oke, yang kedua yang harus diperhatikan adalah pilihan jurusan. Ini penting sekali ya. Terkait dengan jurusan ini, untuk peserta peserta SPAN ini, mereka bisa mereka harus memilih dua PTKIN atau universitas yang benar-benar diminati ya. Kemudian peserta juga harus memilih 2 jurusan atau program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN. Jadi memilih 2 PTKIN dan setiap PTKIN itu memilih 2 prodi atau jurusan yang diminati ya. Kemudian terkait dengan urutan PTKIN dan program studi yang dipilih, itu akan menyatakan prioritas pilihan. Hati-hati saat menentukan pilihan pertama dan pilihan kedua. Usahakan pilihan pertama itu harus selalu jatuh pada PTKIN yang PTKIN yang passing grade-nya tinggi atau PTKIN yang terfavorit atau yang paling favorit. Setelah itu pilihan kedua usahakan adalah PTKIN itu adalah PTKIN yang passing grade-nya di bawah PTKIN pilihan kita yang pertama. Ya, itu sangat penting karena nanti pada saat proses seleksi berlangsung, maka pemilihan jurusan dan perguruan tinggi berdasarkan passing grade tadi akan menentukan kelulusan kalian pada sebuah PTKIN atau pada suatu jurusan yang dituju ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan alumni sekolah. Perhatikan alumni sekolah ya. Nah, semakin banyak alumni sekolah yang kuliah pada PTKIN tujuan, tentunya akan semakin besar pula peluang untuk lolos ke sana. Kenapa? Ya, karena keberadaan alumni sekolah pada PTKIN yang dituju itu meningkatkan trust atau kepercayaan PTKIN yang kita tuju tadi terhadap calon mahasiswa yang berasal dari sekolah yang sama. Misalnya saya dari sekolah A, kemudian PTKIN yang saya tuju tadi ada sekian banyak mahasiswa yang kuliah di sana berasal dari sekolah yang sama dengan sekolah saya, maka kepercayaan PTKIN yang kita tuju tadi itu akan semakin besar terkait dengan sekolah yang terkait dengan sekolah kita, sekolah asal kita. Dengan demikian maka peluang untuk bisa lolos pada PTKIN yang kita tuju tadi akan semakin terbuka dengan lebar ya. Jadi kalau misalnya tidak ada alumni sekolah pada PTKIN yang kita tuju, maka sebaiknya jangan memaksakan diri untuk mendaftar ke sana kecuali dengan pertimbangan yang sangat matang ya. Jadi kalau misalnya kita tidak punya alumni pada PTKIN yang kita tuju, ya usahakan ya jangan memaksakan diri kecuali dengan pertimbangan yang sangat matang. Misalnya kita percaya diri bahwa nilai rapor yang kita miliki ini sangat bagus, kemudian prestasi penunjang kita juga sangat mumpuni, maka silakan mendaftar pada PTKIN yang kita tuju tadi meskipun alumni sekolah tidak ada yang kuliah di sana. Oke? Selanjutnya kita akan lihat poin yang keempat terkait dengan prestasi penunjang. Ini sangat penting, selain nilai rapor, prestasi penunjang juga sangat penting karena semakin linear prestasi yang kita miliki dengan jurusan yang dituju, maka akan semakin memperbesar peluang untuk lolos. Hati-hati dalam mencantumkan atau melampirkan prestasi penunjang ya. Hati-hati. Karena kesesuaian prestasi yang dimiliki dengan yang dipersyaratkan oleh PTKIN itu menjadi hal mutlak yang mesti dipenuhi. Misalnya PTKIN yang kita tuju mensyaratkan kita untuk melampirkan prestasi A. Namun yang kita lampirkan ternyata prestasi B tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh PTKIN tujuan kita, maka itu akan menjadi satu hal yang sangat fatal yang tentunya bisa berdampak buruk bagi kita sebagai calon mahasiswa yang mendaftar pada PTKIN tadi. Jadi hati-hati. Kesesuaian prestasi yang dimiliki dengan apa yang dipersyaratkan oleh PTKIN tujuan itu harus betul-betul
perhatikan. Kalau memang tidak ada, lebih bagus dikosongkan saja ya, daripada kita memaksakan diri, kita mengirimkan sertifikat prestasi yang tidak sesuai dengan apa yang diminta, justru itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri ya. Karena ketidaksesuaian prestasi yang dilampirkan dengan apa yang dipesertakan PTKIN tujuan tidak akan berarti apa-apa, tidak akan mendapatkan nilai apapun, nilainya 0 ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima terkait dengan kelengkapan berkas. Ini yang harus betul-betul diperhatikan ya. Bagi kalian yang baru mendaftar, hati-hati dengan kelengkapan berkas. Sedikit kesalahan yang dilakukan dalam mengumpulkan berkas saat mendaftar pada satu jurusan di PTKIN tujuan akan memperkecil peluang kalian untuk lolos ke sana ya. Jadi hati-hati. Karena panitia penerimaan mahasiswa baru biasanya tidak akan mentolerir kesalahan dalam pemberkasan. Sedikit kesalahan maka itu akan menjadi celah bagi kalian untuk digugurkan. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi memperhatikan kelengkapan berkas dengan baik maka akan semakin memperkecil peluang kegagalan dalam meraih satu kursi pada jurusan yang dituju. Jadi jangan terburu-buru. Kalau misalnya kalian sudah menyiapkan berkasnya, sudah melengkapi berkasnya, jangan langsung dikirim, jangan langsung akhiri proses pengirimannya, tapi diperhatikan dulu, diperhatikan dengan baik, dibolak-balik, dicek berkali-kali sampai betul-betul yakin bahwa berkas yang kita kumpulkan sudah lengkap, barulah kita kirim. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan lewat video yang singkat ini. Pada akhirnya sebuah mimpi tanpa kemampuan untuk mengeksekusinya mungkin hanya menjadi sebuah halusinasi ya. Semoga berhasil, semoga bisa meraih apa yang diinginkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhirin ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta.